Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Nicholas Herman, Firly Muhammad Adar Putra Suwandi, dan Ramila Pitaloka akan menjelaskan tentang business model report dari bisnis kami, yaitu auto delivery scan. Yang pertama ada eksekutif summary. Pengiriman adalah kegiatan pemasaran untuk mempermudah pendistribusian produk dari produsen ke konsumen. Di era kenormalan baru ini, kebutuhan pengiriman semakin banyak dikarenakan perpindahan kehidupan sosial dari yang suka berbelanja di toko menjadi berbelanja online. Oleh karena itu, kami membuat mesin pengiriman otomatis yang diberi nama ADS. Kegunaan dari ADS ini adalah memudahkan konsumen dalam pengiriman barang dan lebih efisien. Produk ini memiliki beberapa kelebihan, seperti produk mesin kami berdiri di tempat yang cukup strategis yang terletak di Kota Malang. Pengiriman menggunakan sistem scan barcode, dan itu produk kami juga memiliki kekurangan, seperti banyak kompetitor bergerak di bidang serupa, seperti jasa pengiriman atau barang paket. Kami juga telah menganalisis beberapa bisnis model environment, seperti market segment, seperti segmen geografis yang menargetkan calon konsumen di seluruh wilayah Indonesia, geografis yang menargetkan orang yang menyukai hal cepat dan otomatis, demografis, konsumen laki-laki atau pria maupun wanita usia 16 hingga 50 tahun. Selanjutnya adalah terbelakang. Latar belakang dari AD sendiri adalah pada saat kita ingin mengirimkan barang kepada seseorang seperti kepada keluarga, teman, dan lainnya, tentu ada rasa kesal pada saat pengiriman barang karena harus menunggu lama untuk dilayani oleh pegawai agensi pengiriman. Selanjutnya ada BMC dari bisnis kita, yaitu pertama customer segment, ada agensi-agensi pengiriman, value proposition, pengiriman cepat, mudah dan efisien. Yang kedua ada pengiriman barang tidak perlu mengantri. Yang ketiga ada menggunakan berbagai macam pembayaran seperti uang kertas maupun logam dan e-money. Ada channel, yang pertama ada website dari ADS, sosial media dari ADS, dan iklan di TV. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, memberikan diskon ketika customer membeli alat atau jasa kita. Yang kedua, memberikan free trial selama 2 bulan. Revenue stream, kami ada penjualan produk via admin penjualan barang, pembayaran perawatan mesin dari agensi. Ada key resource, yaitu ada programmer dan karyawan. Kayak activities, yaitu merancang. Yang kedua, mengumpulkan bahan baku. Yang ketiga, membuat mesin ADS. Yang keempat, membuat program mesin. Yang kelima, menjual mesin ADS, konsep free trial. Yang keenam, mempromosikan mesin. Yang terakhir, maintenance. Ada key partners, yaitu desainer. Ada supplier bahan baku. Yang terakhir ada cost structure. Yang pertama biaya maintenance, yang kedua promosi, yang ketiga gaji karyawan, yang keempat listrik, yang kelima ada bahan baku, yang keenam ada biaya server. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang business model environment yang dibagi menjadi 4 macam, yaitu market force, industry force, key trends, dan macroeconomic force. Market force yaitu melakukan analisis pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan dari konsumen serta perilaku konsumen. Kami menetapkan produksi berdiri di Kota Malang. Kami menargetkan calon konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga menargetkan konsumen dari usia 15 sampai 60 tahun. Tentunya juga orang-orang yang menyukai hal cepat dan otomatis ketika dalam pelayanan pengiriman barang. Dengan adanya produk kami yang cepat, mudah, aman, dan efisien ketika pelayanan pengiriman barang, sehingga para konsumen yang menggunakan jasa dari produk kami puas. Dari hal ini kami menganalisis kebutuhan pasar, sehingga kami tahu apa saja yang dibutuhkan serta diinginkan oleh para konsumen. Nama produk kami adalah Auto Delivery Scan.
disingkat menjadi ADS, yang dimana hampir mirip dengan mesin ATM, di mana layarnya menggunakan fitur touchscreen dan dilengkapi dengan alatannya yaitu seperti alat scan untuk scan barcode, kamera, dan alat untuk mencetak resi barang konsumen. Produk kami juga lumayan belum dikenal oleh banyak masyarakat dan mungkin konsumen masih akan ragu dalam memakai jasa mesin yang kami ciptakan. Pada hal ini kami menganalisis juga apakah produk dapat diterima baik oleh masyarakat dalam melakukan proses pelayanan pengiriman. Maka dari itu kami berinovasi dengan kecanggihan teknologi sehingga konsumen tidak perlu mengantri dan berbagai fitur pembayaran pun bisa dipilih. Kami juga melakukan analisis terhadap pesaing atau kompetitor yang bergerak pada bidang yang sama. Pada umumnya, pelayanan pengiriman dilakukan oleh pegawai. Maka dari itu, kami melakukan inovasi dengan teknologi yang dapat membuat semakin berkembang. Selanjutnya adalah pada industri force. Kompetitor dari produk kami adalah agensi pengiriman yang pelayanannya menggunakan karyawan. Hal ini bila dibandingkan dengan produk kami, maka akan lebih cepat dan efisien dalam pelayanannya pada produk kami. Agensi-agensi pengiriman yang bergerak dalam industri pengiriman sudah memiliki konsumen yang nyaman di agensi pengiriman tersebut. Hal ini merupakan sebuah ancaman bagi produk kami, karena merupakan hal yang baru. Pada pandemi, juga masyarakat harus melakukan aktivitas di rumah. Dan hal ini membuat masyarakat belanja secara online, baik aktivitas kerja dan lainnya. Tentunya kami menerapkan mesin ini juga untuk melakukan social distancing dan mengikuti peraturan tentang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi. Orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan adalah investor, pemerintah, perusahaan yang bergerak dalam bidang barang, kalangan karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya adalah K-Trends, di mana dalam dukung penjualan dan pemasaran produk kami membuat website ADS, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan sosial media lainnya. Sehingga konsumen berminat pada produk kami dapat mengakses informasi dari produk kami. Dan pada saat pandemi, masyarakat kebanyakan melakukan belanja secara online. Dan hal ini akan sangat mempengaruhi bisnis kami. Pendapatan ekonomi masyarakat selama pandemi sangat terguncang dan menurun drastis. Pengiriman menentukan harga sesuai dengan jarak tempuh barang atau paket yang dikirimkan dan juga ada beberapa diskon dan voucher kepada pelanggan. Kemudian yang keempat adalah macroeconomic force. Itu pada masa pandemi, banyak orang yang berbelanja online dan mendukung perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pengiriman untuk bertahan dan terus melakukan peningkatan atau inovasi. Hal ini membutuhkan dana dan modal yang cukup besar karena baku untuk produksi lumayan mahal. Dan harus mengetahui kondisi pasar karena memiliki pengaruh yang cukup besar pada perusahaan. Kami memilih Kota Malang untuk produksi dan mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas dari perusahaan. Selanjutnya adalah pattern pada bisnis kami adalah open business model. Karena dengan adanya masukan dari seperti komentar dari masyarakat, kami dapat memilah pendapat masyarakat dan mengembangkan inovasi baru bagi produk yang kami buat untuk membuat konsumen puas terhadap layanan dari produk kami. Lalu pada bagian SWOT terdapat 4, strength, weakness, opportunity, dan threat. Pertama, strength atau kekuatan. Produk mesin kami berdiri di tempat yang cukup strategis yang terletak di Kota Malang. Malang merupakan sebuah kota yang cukup padat tentunya. Hal ini mendukung kami untuk menawarkan serta menarik calon customer yang ada di wilayah tersebut.
Pengiriman menggunakan sistem scan barcode, mengirimkan barang dengan cepat, mudah, aman, dan efisien. Customer tidak perlu mengantri ketika hendak mengirimkan barang. Customer yang berminat membeli produk diberikan kesempatan free trial atau uji coba pada produk. Menggunakan berbagai macam pembayaran seperti uang kertas maupun logam dan e-money. Kedua, weakness atau kelemahan. Nama ADS masih belum dikenal oleh banyak masyarakat. Banyak kompetitor bergerak di bidang serupa ekspedisi, jasa pengiriman barang atau paket. Lalu yang ketiga, opportunities atau peluang. Pertumbuhan pasar retail dari bisnis online. Daya beli online masyarakat semakin meningkat. Teknologi yang canggih memperluas jaringan pelayanan ADS. Masyarakat yang membutuhkan jasa dan pelayanan yang cepat. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi serta menyediakan jasa seperti pelayanan pengiriman paket atau barang. Kompetitor sekarang cepat dalam melakukan inovasi produk Blue Ocean Strategy. Dari bisnis model Kanvas ada 9. Yang pertama, customer segment dengan create remaja sampai orang tua usia 60 tahun, race agensi pengiriman seluruh Indonesia. Lalu kedua, value proposition, create pembayaran dengan kartu ATM, pengiriman yang cepat dan aman. Ketiga, channels, create pameran, membuka jasa pengiriman ADS, lalu race, meningkatkan promosi melalui media sosial dan pengetahuan tentang produk. Yang keempat, customer relationship, create promo jika menggunakan jasa pengiriman ADS pada waktu tertentu, mengurangi atau meniadakan diskon untuk pembelian mesin ADS. Kelima, revenue stream, create jasa pengiriman dari agensi pengiriman ADS. Lalu yang keenam, key resource, create kurir pengiriman ADS. Yang ketujuh, key activities, create pengiriman barang dengan kurir ADS. Yang kedelapan, key partners, create agensi pengiriman ADS di kota lain ataupun luar pulau. Lalu yang terakhir 9, cost structure, create gaji kurir ADS. Lalu di sini ada value proposition canvas. Di sini terdapat value proposition canvas dan customer profile. Yang dibahas pertama yaitu customer profile, di mana terdiri dari 3, yaitu customer jobs, pain, dan gains. Pertama, customer jobs, yaitu memiliki pelayanan pengiriman yang cepat dan mudah. Lalu pengiriman dilakukan secara otomatis. Pains, kesalahan informasi data, dan pelayanan pengiriman yang lama. Lalu gains, tidak perlu antri panjang, kemudahan pengiriman. Lalu membahas pada value proposition-nya. Terdapat 3 juga, yaitu gain creators, 2 pain relievers, dan 3 product and service. Lalu yang dibahas pertama adalah gain creators. Terdapat dengan adanya mesin ini akan membuat pelayanan pengiriman lebih cepat, serta pengoperasian yang mudah serta efisien. Kedua, tidak perlu mengantri panjang karena pelayanan sudah menggunakan mesin yang canggih. Lalu, pain relievers, dengan data yang tercatat pada web ADS yang diisi oleh pengiriman barang membuat data akan lebih akurat. Lalu, dengan mesin ini, pelayanan pengiriman akan lebih cepat karena pengiriman akan mengisi data lebih dahulu pada web ADS dan memasukkan barang ke mesin agar bisa diukur serta harga pengiriman. Lalu yang terakhir, product and service, yaitu web ADS dan mesin ADS. Sekian presentasi dari kami.